Halo semuanya, baiklah sekarang kita pelajaran ekonomi tentang pengangguran yang tidak bahas ya. Baiklah kita bisa lihat ini pengangguran ya. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Yaitu ya, itu terdapat pengangguran, pekerjaan pengangguran tadi. Baiklah untuk selanjutnya, next ya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya ya. Untuk sekarang lanjut ke pengangguran terbuka ya. Pertama, pengangguran terbuka yaitu kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja sehingga tidak bekerja sama sekali. Nah, ini salah satu pengertian pengangguran terbuka yang pertama. Nah, next ya, yang kedua yaitu pengangguran terselubung, yang mana artinya adalah kelebihan tenaga kerja dan atau tidak sesuai dengan kompetensi. Jadi ini terselubung ini tidak sesuai dengan kompetisi ya, itulah yang dibahas dalam pengangguran terselubung ini. Ini banyak mungkin didapat di daerah kita ya. Next ya, yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Nah, ini akibat dari pergantian musim juga seperti di daerah kita, yaitu musiman ini terjadi dengan bapak atau orang tua kita, yaitu pada musim panen baru turun ke kebun atau kebun sawit untuk memanen sawit. Tapi kalau tidak musim panen itu biasanya di rumah. Nah, inilah mungkin bisa aja pergantian musim dan pergantian situasi atau keadaan yang mungkin melaksanakannya sesuai dengan jadwal atau hari yang jumlah hari yang ditentukan. Kemudian next, setengah menganggur ya. Yang keempat setengah menganggur, yaitu penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Ini per minggu 35 jam. Bisa saja orang tua kita juga termasuk di dalam itu karena sewaktu mereka panen itu baru turun, yaitu berapa kali seminggu. Mungkin dalam satu bulan itu 2 kali kita atau orang tua kita turun ke kebun untuk memanen sawit ya. Jenis-jenis pengangguran ya berdasarkan penyebabnya. Sekarang kita lanjut ya. Untuk jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang pertama yaitu pengangguran struktural ya. Struktural, nah, ini disebabkan oleh karena perubahan struktur ekonomi. Nah, ini perubahan struktur ekonomi, misalnya dari dari agraris menjadi industri. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pengangguran struktural. Saya di daerah kita biasanya ada petani terus mau mencari pekerjaan di perusahaan. Nah, ini kebanyakan ini. Nah, sementara di perusahaan sedikit peluang kerja atau diterimanya untuk bekerja di sana. Nah, maka inilah yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan. Jadi inilah yang membuat para pencari kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Next ya, nomor 2 yaitu pengangguran friksional. Nah, ini karena tidak adanya titik temu antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Biasa ini dia kesulitan ya. Kalau di daerah kita ini adalah kesulitan informasi bahwasanya ada peluang atau lowongan kerja untuk sebuah perusahaan, tetapi karena informasi sulit baik dari media massa maupun orang ke orang, itu sering kita alami di sini di daerah kita. Masalahnya kita banyak kendala-kendala. Next ya, kemudian pengangguran siklikal ya. Pengangguran siklikal dikarenakan adanya atau menurunnya kegiatan ekonomi. Nah, ini mungkin karena banyak ya hal yang bisa membuat seperti ini. Kegiatan ekonomi turun, yaitu mungkin perekonomian masyarakat kita sedang mengalami paceklik ya, mungkin turunnya harga sawit bisa juga mengakibat seperti itu, dan juga mungkin kendala daripada keadaan mungkin hasil dari panen kita yang menurun. Next ya, yang keempat pengangguran teknologi. Ini karena pergantian tenaga manusia dengan mesin. Nah, ini bisa terjadi untuk zaman kita sekarang, yaitu zaman milenial ya, yang kalian alami nanti. Kalau tidak hati-hati kalian dalam menyikapi ini,
mempersiapkan diri, bisa saja kalian tidak terpakai karena sudah diganti oleh tenaga-tenaga robot yang mungkin mumpuni untuk hal kegiatan pengerjaan atau hal kegiatan mengisi suatu job yang disediakan oleh perusahaan. Misalkan dalam pembikinan salah satu mungkin memotong besi nih. Memotong besi biasanya kita lakukan dengan manual. Kalau dengan mesin itu berbeda waktunya. Dengan mesin itu makan waktu sedikit sekali. Kalau dengan manual, besi yang sebanyak mungkin sesuai dengan pesanan-pesanan pelanggan itu akan memotongnya akan memakan waktu berhari-hari. Tetapi dengan mesin atau tenaga robot itu mungkin menghitung menit saja. Nah, itulah salah satu bisa membuat peluang kerja kalian diisi oleh robot dan kalian bisa tidak terpakai untuk di perusahaan tersebut. Next ya, tentang dampak pengangguran kita bahas lagi. Ini pengangguran menjadi masalah klasik dalam ketenaga kerjaan. Ini berikut tabel yang menunjukkan dampak daripada pengangguran. Ini tabel yang pertama yaitu tentang ekonomi ya, turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Nah, salah satu komponen pendapatan nasional adalah upah ya. Orang yang bekerja tentu akan mendapatkan balas jasa atau upah. Jadi semakin banyak jumlah penganggur di suatu negara, semakin banyak orang yang tidak mendapatkan upah, maka pendapatan nasional pun akan menurun ya. Nah, itu salah satu yang mungkin mengakibatkan pendapatan nasional menurun. Terus semakin banyaknya orang yang tidak bekerja, ini pendapatan per kapita nih, dan tidak menghasilkan, semakin berat beban orang yang bekerja. Akibatnya, pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah, sehingga akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembangunan. Ya, itu salah satunya ya. Next ya. Tabel kedua, yaitu tentang sosial ya, yaitu memberikan beban psikologis bagi pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Selain itu, meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat seperti raskin dan jaminan kesehatan. Nah, ini juga pertama, kalau di lingkungan kita, di keluarga menjadi beban keluarga dan masyarakat. Ini orang selalu memandang dan curiga kepada seorang penganggur tersebut. Yang kedua juga, penghargaan diri yang rendah. Jadi orang tidak menghargai kita, menghargai orang yang menganggur tersebut. Ini juga jadi beban mental bagi mereka. Yang ketiga adalah kebebasan yang terbatas. Jadi kenapa kebebasan yang terbatas? Ini akan mengakibatkan pertama, kemana-mana orang mencurigai kita. Apa yang kita omongkan atau bicarakan, orang selalu salahkan walaupun itu benar. Ini salah satu kendala yang ketiga. Yang berikutnya adalah mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Nah, kalau orang menganggur, otomatis itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena semakin lama hidup itu membutuhkan biaya. Sementara hasil dari seorang penganggur itu tidak ada. Apa yang dilakukan, yang dia bisa dan akan dia lakukan sesuai dengan kehendaknya, karena itu menutupi daripada kebutuhan hidupnya. Next ya, kepada tabel berikutnya tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini meningkatnya angka putus sekolah daripada hasil. Kenapa terjadinya putus sekolah? Karena ini pertama adalah ketidakmampuan atau kekurangan pendapatan daripada keluarga tersebut. Misalkan yang biasanya dapat gaji setiap bulan atau penghasilan dari hasil tersebut bisa membiayai hidup keluarganya dan menambah pendidikan, sekarang dengan biaya untuk kebutuhan pokok saja mereka yang menganggur tersebut tidak bisa mengatasinya. Sementara untuk apalagi yang lain dengan pendidikan, kalau biaya tidak ada, otomatis semua akan terkendala dengan biaya-biaya yang mungkin harus didapatkan ya. Oke, next ya. Kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Nah, ini sekarang adalah kebijakan pemerintah. Juga banyak tempuh oleh pemerintah ya untuk mengatasi masalah pengangguran. Ini secara umum juga bisa kita lihat. Wajib belajar 9 tahun. Pertama, menempuh jenjang pendidikan, sekolah dasar selama 6 tahun, sampai sekolah menengah pertama, SMP selama 3 tahun. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Next ya, program padat karya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.
Misalkan di daerah kita nih, kita punya kebun sawit. Nah, penanaman tumpang tindih bisa kita lakukan, yaitu di sela-sela daripada pohon sawit tersebut kita bisa tanamin dengan rumput yang berguna dari pakan ternak kita, baik ternak sapi maupun kambing, yang bisa kita lakukan dengan manual secara tradisional. Ya, mungkin menggembur tanah dengan kita cangkul, terus membersihkan lahan atau tempat penanaman tersebut dengan alat tradisional kita lakukan. Terus berikutnya adalah penanaman juga kita lakukan dengan manual, dan pemupukan juga sampai bisa menghasilkan untuk pakan ternak kita menjadi bagus. Next ya, jadi dari kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran, yang kemudian pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pelatihan kewirausahaan. Program ini melibatkan penanaman dan pengembangan keterampilan wirausaha pada orang yang tertarik untuk menjadi wirausahawan. Nah, ini bisa aja terjadi ya, karena perlu itu, karena usaha itu bisa aja pemerintah menyampaikan kepada masyarakat, yaitu mendirikan UMKM, usaha menengah kecil, yang mungkin dibantu subsidi oleh pemerintah, yaitu melalui KUR ya, kredit usaha ringan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini yaitu salah satu yang perluas kesempatan berusaha dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Ini akan bisa memberikan daripada mengatasi daripada pengangguran tersebut. Next ya, program transmigrasi, yaitu suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang sadar penduduk kota atau ke daerah lain atau desa di dalam wilayah Indonesia. Nah, ini masih ingat kita ya, pada zaman Presiden Soeharto itu pemerataan. Jadi sebenarnya daerah kita kenapa bisa dijadikan seperti ini? Sementara kita ini mempunyai daerah yang luas, sehingga ada satu daerah yang mungkin padat di sana. Sekarang bagaimana daerah yang kekosongan atau kurang daripada penduduk itu bisa terkelola lahan-lahan yang kosong, karena daerah kita termasuk daerah agraris. Nah, sehingga dari kepadatan tersebut susahnya untuk mencari peluang kerja atau usaha, maka dimeratakanlah agar semua masyarakat kita tidak hanya mereka menunggu saja, tapi bisa mengolah dan bisa berusaha di tempat yang baru tersebut, sehingga mereka kebutuhannya, penghasilannya bisa mereka tingkatkan untuk mencukupi dari kebutuhan keluarganya. Next, kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran yaitu kredit usaha rakyat. Nah, ini program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, yang tadi mungkin bisa saja pemerintah mengucurkan dana subsidi dari bank, yaitu berupa produknya yaitu KUR, yang mana bunga daripada peminjaman tersebut tidak memberatkan kepada si peminjam atau yang akan buka usaha kecil menengah tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.